Selamat malam, shalom buat setiap kita yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti mesbah doa. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat dalam bait-Nya, hadirat-Nya. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus setia, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan terus memuji menyembah Tuhan. Shalom yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar negeri, shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau segala-galanya di hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu malam hari ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Kami buang segala yang tidak berkenan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segala-galanya Tuhan. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada Tuhan, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku
suara memuji-Mu. Mari sembah Tuhan segalanya dalam hidup kami, Kau segalanya. Terima kasih Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan, Engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain yang sebanding dengan Engkau di hidup kami. Ajar kami terus menjadikan Engkau segalanya bagi kami. Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Oh, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, kami angkat, ku angkat suara memuji. Lebih lagi katakan Kau segala-galanya Tuhan. Amin. Engkau segalanya di hidup kami Tuhan, Engkau segala-galanya. Amin. Di hidup kami Tuhan. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang mendekat dalam hadirat-Mu. Kau yang pilih kami, Kau yang memilih hidup kami Tuhan. Kami mau terus menjadikan Engkau segala-galanya di hidup ini Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Ketika kami menjadikan Tuhan segala-galanya, maka Engkau juga menyatakan semua yang terbaik di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Mari katakan bersama saudara, Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, ya Yesus, itu bagian Kau yang kami pandang, selama hidupku, amin. Tuhan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau segalanya, di dalam hidupku.
Engkaulah yang kami pandang di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. mari lebih lagi saudara sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya, Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, yes Lord, itu bagian di hidup kami Tuhan. Engkau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ajar kami Tuhan terus menjadikan Engkau segalanya di hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, biar itu terus menjadi bagian hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami bergembira karena kami memiliki Tuhan di hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Yesus. Bahwa kami hari-hari ini terus melekat dengan Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami tahu Engkau Tuhan yang mengerti ketika kami berseru kepadamu, saat kami meminta kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Saat kami mengetuk pintu-Mu, Engkau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Kami sangat percaya Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang memberi ketika kami datang bersujud di kaki-Mu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal bagi kami, Engkau Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Amin Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Sebab Engkaulah Bapa yang kekal bagi kami. Lebih lagi saudara, Kau beri yang ku pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal bagi kami. Oh, takkan pernah Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau baik.
Mari lebih lagi saudara angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, Kau beri yang kami pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal di hidup kami, Engkau Tuhan. Amin. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, Kau Bapa, Engkau Bapa yang kekal bagi hidup kami, Tuhan yang baik. Kau selalu menjawab kami, Kau yang selalu memberkati. Engkau tak pernah tinggalkan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti Bapa yang baik yang menjagai anak-anaknya, demikianlah Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu saudara, biar terus dengan iman kita percaya. Saat kita meminta, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita. Saat kita dekat dengan Dia, bahkan Dia Tuhan yang selalu membuka saat kita mengetok pintunya. Jangan pernah lelah untuk mengetok, jangan pernah lelah untuk meminta rahmat, anugerah, damai sejahtera yang dari Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dan Kau biarkan Tuhan. Amin Yesus, amin Tuhan. Aku melangkahnya hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Engkau Bapa kami. Amin Tuhan. Terima kasih buat semua janji-janji-Mu dalam hidup kami yang luar biasa. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun, tidak pernah Tuhan. Biarlah Engkau terus bawa kami melekat dengan Engkau, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu malam hari ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian, karena kita percaya kesaksian akan membangkitkan iman kita ya saudara. Iya, satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie. Saya ini bisa dibilang muridnya Ibu loh. Oh haleluya. Kita ini muridnya Yesus ya. Karena saya sering membagi-bagikan khotbah-khotbah Ibu via YouTube dan juga membawakan singkatan dari khotbah Ibu ke terjemahan bahasa Belanda. Wow, luar biasa ya. Ini Ibu tinggal di Belanda, saudara. Di dalam persekutuan saya yang ada di sini, yang anggotanya dari berbagai bangsa, puji Tuhan. Selain itu, saya juga share YouTube Ibu ke semua teman-teman, kenalan-kenalan dan saudara-saudara saya di seluruh dunia.
Dan saya juga meminta pada mereka untuk rajin untuk mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Dan akhir-akhir ini mereka sering kirim kesaksian-kesaksian ke saya. Jadi saya bilang sama mereka untuk kirim langsung ke ibu biar lebih banyak orang yang diberkati lewat kesaksian mereka. Jadi mereka nanti mau share kesaksian mereka langsung ke ibu. Ada yang dari New Zealand, ada yang dari Kanada, USA, ada yang dari Australia, Brussels, Jepang, Korea, dan lain-lain. Amin. Dan di saya ini juga udah ada beberapa kesaksian dari teman persekutuan saya, Bu. Ada yang orang Peru, orang Albania, dan orang Iran. Yang mereka tulis dalam bahasa Belanda. Nanti kalau saya sempat akan saya kirim ya ke ibu. Karena mereka semua benar-benar diberkati dan benar-benar diberkati setelah saya selalu share khotbah-khotbah ibu yang sudah saya singkat dan terjemahkan dalam bahasa Belanda. Saya sendiri benar-benar merasa diberkati dengan menjadi perwakilan ibu. Tuhan terus memberkati ibu sekeluarga dan memakai ibu untuk menjadi saluran berkat. Lebih-lebih lagi, sejak rajin ikut khotbah-khotbah ibu, hidup saya jadi sibuk sekali. Tapi sekarang sibuknya menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin. Dan hidup saya jadi terasa lebih berarti dan tidak sia-sia lagi, Bu. Bisa dibilang 24 jam saya hidup diisi oleh firman Tuhan dan melakukan firman. Saya benar-benar merasa hidup ini sekarang indah sekali, seperti di surga, sudah hadir dalam hati dan pikiran saya. Benar loh Bu, karena saya merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam segala hal. Amin, 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 puji Tuhan. Biarlah kita semua juga yang terus setia mencari Tuhan. Waktu kita menemukan Tuhan, menemukan hadirat Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera sukacita, ya itulah sorga saudara ya. Karena kerajaan Allah itu Roma 14 ayat 17 berkata bukan soal makanan, pakaian, rumah mewah, mobil mewah, tetapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan Tuhan tuh mau kita hidup di dalam kerajaan sorga selagi ada di dunia. Bukan soal uang yang banyak, bukan soal kedudukan jabatan, bukan, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, baik, kita akan melanjutkan satu kesaksian lagi, akan saya bacakan saudara ya. Supaya kita semua juga boleh sungguh-sungguh dikuatkan dalam iman kita dan kita juga mau terus setia untuk membagikan mesbah doa dan juga untuk kita boleh bisa terus berada di dalam perkenanan Tuhan. Shalom Bu, shalom Ibu Debbie yang manis, haleluya, puji Tuhan. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya Bu. Saya mengikuti mesbah doa yang Ibu layani sejak bulan Oktober sampai saat ini. Saya juga mengikuti mesbah syukur ya, dan di sini saya juga mau bersaksi Bu, saya ini orangnya yang gampang marah. Ya suka khawatir, ya takut. Dan saya ini orangnya yang tidak gampang percaya pada Tuhan. Tapi sejak saya mengikuti mesbah doa, terutama beberapa waktu yang lalu saya juga terpapar COVID. Saat-saat saya diisolasi mandiri, ya saya semakin dekat dengan Tuhan, bahkan di hati saya sekarang tidak ada lagi ketakutan. Saya terus percaya karena apa yang Tuhan buat bagi saya itu pasti ada rencana Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya tahu semua yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk kebaikan kita. Terima kasih Ibu. Sekarang saya sudah belajar terus untuk mengendalikan amarah, khawatir, takut, cemas. Saya sekarang belajar menjadi pribadi yang lebih mempercayai Tuhan. Lebih tenang, bahkan emosi saya sekarang sudah terus terkontrol.
Tuhan Yesus memberkati ibu sekeluarga, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, kesehatan dan semuanya. Tuhan memberkati, amin. Iya, saudara, puji Tuhan ya, ketika kita mendengarkan banyak kesaksian, terutama hari-hari ini, ya ibu ini bersaksi emosinya semakin terkontrol sekarang. Jangan mau kita dipermainkan oleh emosi kita, saudara, karena masih banyak yang WA ke saya, Bu, saya tuh tiap hari khawatir, takut, cemas, nanti kalau udah marah-marah. Bagaimana Bu caranya saya itu bisa menghilangkan semuanya? Saudara, tidak ada orang lain yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri dengan Tuhan. Mari kita banyak mendengarkan firman-firman yang membawa kita kepada perubahan hidup. Ya, yang penting kita punya kerinduan untuk berubah. Saat sudah ada kerinduan untuk berubah itu, maka Tuhanlah yang akan bekerja bagi kita. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saudara, tetaplah percaya, bahkan tetaplah kuat, bahkan tetaplah pegang firman Tuhan. Ya, dan biarlah firman Tuhan yang terus menjadikan kekuatan bagi kita. Ya, dan jangan lupa saudara, dalam hidup ini mari kita belajar melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita belajar melakukan hal-hal yang berdampak bagi banyak orang. Sehingga kita ini hidupnya itu gak tertuju sama kita terus. Orang-orang yang terus tertuju hidupnya pada diri sendiri itu cenderung ya akhirnya menjadi orang-orang yang gampang marah, gampang tersinggung. Ya mari kita coba melihat keluar dan berkata, Tuhan, seperti kesaksian yang dari Belanda tadi. Ya dia ya itu niat banget loh, sampai menerjemahkan khotbah-khotbah saya dalam bahasa Belanda dan dikirimi kepada orang-orang dari berbagai belahan dunia. Ya, kepada teman-teman ya yang orang Iran, Arab Saudi, Jepang, ya dan semua. Dan saudara, ya saya percaya melayani Tuhan itu bukan hanya ketika kita ada di gereja atau kita berkhotbah. Ya, dari kesaksian tadi yang ada di Belanda yang membagikan khotbah-khotbah saya sehingga banyak orang yang bersaksi hidupnya diubahkan, itu juga sudah melayani Tuhan. Bahkan mungkin lebih daripada pendeta, karena kita semua tuh terpanggil. Jadi satu-satunya cara untuk bagaimana kita ini bisa fokus melakukan pekerjaan Tuhan, mari jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Ya, jangan terlalu fokus pada persoalan penderitaan kita. Saya tahu kita semua pasti punya penderitaan, punya masalah. Saya pun pernah melewati itu semua. Saya bukan hanya berbicara, tapi saya juga pernah mengalami. Ya, tetapi mari saya mau mengajak kita semua datang secara pribadi pada Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari saya, jangan cari pendeta, tapi cari Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dia sanggup memberi jalan keluar bagi masalah kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menang dalam pergumulan kita, bahkan lebih daripada pemenang. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Yeremia pasal 36 dan sudah sampai di kitab perikop yang judulnya pembakaran kitab nubuat Yeremia. Jadi kemarin kita sudah membaca, akhirnya Tuhan berfirman kepada Yeremia, disuruh buat kitab. Semua nubuatan yang sudah dia terima itu dari Tuhan, buatlah itu menjadi satu kitab. Ya, ketika sudah menjadi satu kitab, ya Tuhan bilang, tulis semua yang engkau dengar. Ya, tulis semua yang engkau dapat dari aku, lalu tulis di satu kitab, ya, dan biar itu dibaca oleh semua orang Yehuda. Lalu Yeremia memanggil juru tulisnya, kemarin kita sudah baca juga. Ya, dia memanggil juru tulisnya untuk menuliskan, ya, yaitu Baruk. Lalu dia menyuruh bahkan membacakan di bait Allah. Bacakan semua nubuatan itu. Siapa tahu ada yang bertobat sehingga Tuhan meluputkan murka dan kehangatan amarah yang begitu besar, kata Yeremia. Lalu Baruk ya bin Neria kemarin ayat 8 terakhir melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Yeremia kepadanya untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat 9. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap
ya bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi waktu itu adalah waktu untuk berpuasa, saudara. Ketika orang tidak makan untuk merendahkan diri dan bertobat, di sanalah kerap diserukan secara nasional pada masa darurat. Babel sedang menghancurkan kota demi kota dan mendekati Yerusalem. Ketika bangsa itu datang ke bait suci, maka Baruk juru tulisnya Yeremia itu memberitahu mereka tentang menghindari tragedi yang akan datang. Tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Jadi pada hari berpuasa itu datanglah semua orang dari kota ke bait suci. Dan itu adalah kesempatan untuk menyerukan sesuatu pesan Tuhan di sana di bait Allah. Ya, lalu ayat yang ke-10 sekarang. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan. Di kamar gemarnya, di kamar Gemaria, anak Panitra Safan. Di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ayat yang ke-11, ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kamar Pinetra itu, ya dari kitab itu, ayat 12, turunlah ia ke istana raja, ya, turunlah ia ke istana raja ke kamar Panitra. Di sana nampak duduk semua pemuka, yakni Panitra Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, ya Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lainnya. Jadi ini penatua-penatua ya duduk di bait Allah itu saat ya Baruk membacakan apa yang ditulis dan dikitabkan oleh Yeremia menurut perintah Tuhan kepadanya. Ayat berikutnya ayat yang ke-13 ya. Ayat 13, lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman ya, segala firman yang telah didengarnya itu, yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak itu. Ayat 14, kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah ayat 15, berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakan kepada mereka. Ayat 16, setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terjatuhlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Ya, jadi saudara, waktu ya Tuhan itu menyuruh Yeremia untuk menulis firman-Nya pada sebuah gulungan kitab karena tidak diizinkan untuk pergi ke bait suci. Ya, mengapa Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan semua nubuatan-nubuatan itu dalam satu kitab ya untuk dibacakan? Karena pada waktu itu Yeremia ya tidak mendapat izin untuk datang ke bait suci dan menyampaikan apa yang dinubuatkan. Jadi Tuhan itu tidak pernah kurang cara ya, kalau Dia mau memberitakan kebenaran, sehebat apapun orang menutup jalan untuk firman itu diberitakan, selalu Tuhan punya cara agar kebenaran itu bisa diberitakan. Jadi ya kadang-kadang orang-orang di dalam sendirilah yang menghalangi kebenaran itu diberitakan. Orang di bait Allah sendirilah yang tidak mengizinkan Yeremia untuk membacakan apa yang Tuhan suruh. Karena itu hari-hari ini mari kita terus membuka telinga kita untuk pengajaran-pengajaran dan firman-firman yang benar. Ya sekalipun itu keras, kalau itu dari Tuhan, saudara, kita harus belajar untuk membuka hati dan telinga kita ya. Mengapa Tuhan menyuruh Yeremia menulis ya?
suruh orang tulis lalu bacakan karena dia tidak mendapat izin untuk pergi ke bait Allah ya. Yeremia meminta juru tulisnya Baruk yang kepadanya dia mendikte isi gulungan kitab itu agar dibacakan firman tersebut kepada bangsa itu yang berkumpul di sana. Ya, kemudian Baruk membacakannya kepada para pejabat dan akhirnya Yehudi membacakannya kepada raja. Ya, dan apa yang dilakukan oleh raja saudara ketika mereka membaca mendengarkan apa yang dibaca oleh Baruk itu. Ayat 17 tadi dikatakan, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau. Ayat 17 sana berkata, bertanyalah mereka kepada Baruk, ya ayat 17. Bertanyalah mereka kepada Baruk, beritahukanlah kepada kami bagaimana cara engkau menuliskan segala perkataan ini. Ayat 18, jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku. Dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Mereka bingung bagaimana mungkin dia bisa dapat perkataan yang seperti itu dan menuliskannya. Ternyata itu dari Yeremia. Ayat 19. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Wah, ya pasti akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi nih karena kebenaran diberitakan. Seringkali memang kebenaran itu tidak enak, saudara. Bahkan ada orang-orang yang panas kupingnya ketika mendengar kebenaran. Ada orang-orang yang gak suka waktu dikasih tahu kebenaran, ya tersinggung, marah, bahkan pengen balas dendam. Ya, mereka juga berkata kepada Baruk, segera kau pergi, bilang sama Yeremia, sembunyi kalian berdua, ngumpet. Ya, bahaya. Orang menyampaikan firman Tuhan kok malah dapat ancaman, saudara. Tapi memang ya sudah dari dulu seperti itu terjadi sampai sekarang pun. Yang namanya kebenaran seringkali orang berusaha menutupinya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. 20. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Ayat yang berikutnya 21, raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Jadi saudara, yang paling penting di sini adalah pesan itu sampai kan. Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan itu bagaimanapun caranya, tapi kan pesan itu sudah didengar. Ya, pesan itu sudah didengar oleh mereka semua. Pesan itu sudah diterima oleh mereka semua. Ya, terserah mereka mau dengar atau tidak, respon mereka itu bukan urusannya Yeremia, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting sudah didengar. Kenapa saudara? Alkitab berkata kalau ada orang yang berbuat dosa lalu engkau tidak memberitahukan kepadanya dosanya itu supaya dia bertobat, orang itu akan mati di dalam kesalahan dan dosanya, tetapi kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau kita gak kasih ingat loh. Tapi kalau kita udah kasih ingat dia tetap begitu, dia akan mati dalam dosanya, tapi kita sudah bebas dari pertanggungan jawab. Yeremia sudah bebas, dia sudah melakukan, sudah sampai ke para pejabat-pejabat raja, bahkan ayat itu sudah dibacakan kepada pejabat-pejabat raja, saudara ya. Dan orang-orang yang mau menanggapi ya terserah bagaimana tanggapan mereka. Nanti kita akan lanjutkan besok. Dan kita tahu bersama nanti akhirnya seperti apa ya, bagaimana jalan ceritanya. Saya percaya besok kita akan semakin diberkati saudara ya, tetapi ada nilai-nilai yang kita dapat ambil hari ini. Bagaimana kebenaran itu ternyata tidak mudah, untuk menyampaikan kebenaran pun tantangannya banyak. Yeremia dilarang pergi ke bait suci, tidak diizinkan untuk ngomong apa-apa. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan suruh tulis, suruh baca lewat orang lain. Sekalipun memang ya berat resikonya, tapi yang namanya kebenaran itu tetap kebenaran. Karena itu biarlah kita juga semua mau tinggal terus dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena kebenaran Tuhan itulah yang sanggup membebaskan kita. Kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada jalan yang terbaik di hidup kita. Hanya firman Tuhan
yang sanggup menyelamatkan kita. Tuhanlah kebenaran itu. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkaulah kebenaran itu sendiri yang memerdekakan setiap kami. Engkau segala-galanya di hidup kami. Mari datang pada Tuhan, saudara, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu Tuhan, amin. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami tahu kebenaran adalah kebenaran dan kami perlu kebenaran itu dalam hidup kami. Karena itu dalam rumah tangga kami, keluarga, suami, istri, anak-anak, biarlah kami masih tetap tinggal dalam kebenaran-Mu dan terus tinggal dalam kebenaran-Mu. Sampaikan terus kebenaran firman-Mu bagi kami, agar suami-suami diubahkan semakin benar, istri semakin benar, anak-anak pun semakin benar. Kami mau menghormati Tuhan dalam rumah tangga kami, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan, tempat kami menaruh segala, bahkan apapun yang akan kami lakukan berdasarkan atas firman-Mu saja. Biar suami-suami menjadi imam, diberkati dalam usaha pekerjaan anak-anak, dalam sekolah, studi mereka, kuliah, bahkan di dalam pekerjaan anak-anak kami, jodoh mereka semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan terus memberkati keluarga besar kami, oma, opa, kakek, nenek, orang tua kami yang terus di usia senja mereka, biarlah mereka terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Bahkan kesembuhan terjadi bagi setiap mereka yang sakit, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan jamah dan lawat, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Ampuni kalau sakit ini datang karena kesalahan, karena kegagalan atau karena dosa. Ampuni kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, terutama jiwa kami, sembuhkan Tuhan. Agar tidak ada sungut-sungut, tidak ada amarah, kepahitan, kebencian. Berkati setiap orang-orang yang ada dalam tekanan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, homoseksual, lesbian, ikatan-ikatan perselingkuhan, kenajisan, rokok, minuman keras, judi, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan obat tidur, amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekecewaan, yang terikat dengan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup melepaskan bahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah hutang piutang, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, semua mereka yang sudah masuk lewat telepon, WA, SMS, Tuhan jamah dan lawat, dan sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang terus ada di garis terdepan untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini berkekurangan, biarlah Tuhan menjadi tempat sandaran. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang rindu memiliki keturunan roh kemandulan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup membukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus.
Tuhan terus memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera-Mu tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah, bahkan polisi, TNI, Polri, terus ada dalam satu kesatuan, berjalan di dalam anugerah Tuhan yang melindungi bangsa kami, menyertai bangsa ini. Jika bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, maka sia-sialah usaha para penjaga. Kami percaya karena anugerah Tuhan, Indonesia masih tetap ada di dalam damai sejahtera. Hujan pertobatan terjadi. Kami terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan memberkati sekarang pendistribusian vaksin. Tuhan terus juga bekerja mendatangkan kebaikan, agar kami percaya Tuhan tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami juga percaya anugerah Tuhan melimpah Tuhan bagi bangsa-bangsa. Semua yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang terus setia berdoa, perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Yang ada masalah, Tuhan jamah dan lawat. Bahkan biarlah mereka terus menjadi berkat di bangsa-bangsa di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, hidup-Mu akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang diberkati Tuhan. Shalom dan Immanuel.